Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau jelasin mengenai tafsir kontemporer. Jadi, apa sih tafsir kontemporer itu? Nah, pada poin pertama, kita harus tahu lebih dulu apa sih tafsir itu. Tafsir itu keterangan atau penjelasan. Dan secara istilah, tafsir itu ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Namun di sini, di samping dibatasi oleh kemampuan manusia, penafsiran juga dipengaruhi dengan beberapa hal, di antaranya mengenai latar belakang mufassir, latar belakang sosial budaya, latar belakang politik dan lain sebagainya, yang menyebutkan berbagai bentuk, metode, serta cara yang berbeda-beda pada setiap mufassir. Nah, sedangkan istilah kontemporer itu adalah masa kini dan juga dewasa ini, di mana tafsir kontemporer berarti menafsirkan Al-Quran di masa kini, baik dilihat dari masa penulisannya maupun hal-hal kekinian yang mewarnai pembahasannya. Jadi istilah kontemporer di sini itu lebih mengacu pada pengertian era yang relevan dengan tuntutan kehidupan di zaman modern ini. Nah, kemudian mengenai sejarah tafsir kontemporer. Di sini Profesor Quraish Shihab mengelompokkan studi tafsir secara umum menjadi dua, yaitu studi tafsir klasik dan juga studi tafsir modern. Di mana tafsir klasik ini diuraikan menjadi beberapa periode. Periode pertama itu pada masa Rasulullah, sahabat, dan juga masa permulaan tabi'in, di mana tafsir saat itu belum tertulis dan secara umum periwayatannya itu tersebar dari lisan ke lisan. Kemudian pada periode kedua, yaitu sejak kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana tafsir itu masih bergabung dengan kitab hadis yang dihimpun dalam satu bab dengan menggunakan tafsir bil ma'thur sebagai metode yang paling dominan di waktu itu. Nah, pada periode ketiga inilah tafsir itu berdiri sendiri, dan juga kitab tafsir itu sudah khusus, sudah terpisah dengan kitab-kitab hadis. Nah, di sini itu tafsir modern itu dimulai pada abad ke-18, di mana seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sebagian besar negara Islam itu terjajah dalam kolonialisasi dan imperialisasi. Namun, aktivitas penafsiran Al-Quran tetap berjalan. Bahkan pada masa ini mulai terjadi pergeseran paradigma dan juga metodologi. Jika dahulu lebih sektarian, maka sekarang mulai dengan semangat pembebasan dan kemerdekaan serta bebas dari belenggu taklid. Di sini ada quotes dari James Baldwin. Beliau mengatakan bahwa menafsirkan Al-Quran mengikuti perkembangan zaman telah menjadi suatu keharusan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana setelah Nabi wafat dan kekuasaan beralih di bawah khalifah kepemimpinan, maka dalam kondisi yang berbeda dengan zaman Nabi, bagi pemikiran yang terkandung di dalam Al-Quran dirasa membutuhkan adanya. Nah, pada diskursus mengenai metodologi tafsir yang berkembang pesat, ada beberapa indikator atau penawaran metode baru yang ditawarkan oleh pemikir modern yang kontras dengan metode penafsiran klasik, di mana mereka lebih condong mendalami persoalan metodologi tafsir daripada karya tafsir tentang tafsirnya sendiri. Nah, di sini itu ada beberapa variasi metode tafsir yang mana menurut Al-Farmawi dijabarkan ke dalam 4 variasi penafsiran. Yang pertama ada tahlili, yaitu metode penafsiran yang menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas dengan sangat jelas dan juga terperinci.
Jadi Tahlili itu kemungkinan kitabnya itu lebih tebal daripada kitab-kitab menggunakan metode lain, karena Tahlili ini lebih dalam dan juga rinci, sangat-sangat rinci. Kemudian yang kedua ada ijmali, yaitu penafsiran yang menjelaskan ayat Al-Quran sesuai dengan susunan mushaf, namun dengan pembahasan yang singkat atau global yang membahas makna dan juga maksud, sehingga terlihat berkesinambungan dan juga mudah untuk dipahami. Dan untuk para pemula itu lebih disarankan untuk mengkaji kitab tafsir ijmali karena sekiranya lebih mudah untuk dicerna. Kemudian yang ketiga ada tafsir maudhu'i, yaitu penafsiran tematik atau yang ditempuh mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membahas mengenai tema yang sama. Jadi untuk memecahkan tantangan di zaman modern ini atau permasalahan-permasalahan khusus itu lebih mudah dijangkau jawabannya menggunakan tafsir maudhu'i. Dan yang keempat di sini ada muqaron atau perbandingan, di mana penafsiran ini mengambil sejumlah ayat Al-Quran untuk dijelaskan dengan berbagai kutipan dari sejumlah kitab tafsir serta membandingkannya. Jadi muqaron ini antara satu tafsir dengan tafsir lainnya itu dibandingkan. Jadi muqaron itu perbandingan antara dua mufassir atau lebih. Nah, kemudian ada mengenai pembahasan pendekatan dari orang-orang barat. Jadi kebanyakan dari metode baru yang muncul itu merupakan hasil sentuhan dari filsafat dan ilmu-ilmu baru yang berkembang di barat dan juga di timur, seperti sosiologi, linguistik, sejarah, filologi, dan lain sebagainya, di mana semua metode itu bertujuan untuk memberikan penjelasan yang pendekatan yang dihasilkan oleh pemikir kontemporer itu lebih mencakup kepada semua hal. Yang pertama di sini ada pendekatan ilmiah, yang mana mengharuskan para mufassir itu memahami ayat-ayat Al-Quran dan menyelaraskan antara teori ilmiah dan juga aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, pendekatan semantik, yaitu kajian analisis terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan salah satu pandangan untuk mendapatkan pengertian konseptual yang digunakan sebagai alat bicara, berpikir, bahkan penafsiran dunia yang melingkupinya. Dan yang ketiga ada pendekatan hermeneutika, di mana menafsirkan Al-Quran ini tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan yang seperti yang digunakan para penafsir dulu seperti ilmu shorof, usul fikih, balaghah, dan lain sebagainya, tetapi diperlukan ilmu-ilmu umum atau ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah, dan lain sebagainya. Yang keempat di sini ada pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial, di mana kemampuan para penafsir kontemporer dalam memahami ilmu sosial dijadikan modal untuk memahami gejala-gejala keagamaan, di mana ilmu sosial ini itu sangat penting untuk mengkritik permasalahan agama yang ada di dunia Islam. Kemudian pendekatan pluralisme agama. Jadi dengan pendekatan ini beberapa ayat Al-Quran yang biasanya ditafsirkan itu menganggap eksklusif ajaran agama Islam dan menyalahkan agama lain, maka hal ini itu perlu ditafsirkan ulang dengan asumsi dan paradigma pluralisme sehingga tercipta tujuan hidup penuh damai dan tidak ada lagi kekerasan. Nah, di sini itu banyak sekali metode-metode atau pendekatan yang ditawarkan dari berbagai mufassir kontemporer. Namun di sini bagaimana kita bisa menyikapinya? Jadi kita cantumkan pada diktum yang berbunyi al-hifdzu 'alal qadimi as-salih wal afdu 'alal jadidul aslah. Jadi memelihara hasanah klasik yang baik dan memperkayanya dengan hasanah baru yang lebih baik.
Jadi munculnya tafsir kontemporer ini bukan semata-mata sebagai hasil kritik nilai kewahyuan, status keilahian, maupun kesakralitas Al-Quran, namun untuk memperkaya perspektif klasik agar menghasilkan pemahaman dan penafsiran Al-Quran yang lebih komprehensif serta sesuai dengan nalar kontemporer masyarakat muslim. Jadi di sini itu bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan baik dari penafsiran klasik ataupun kontemporer itu tidak ada perbedaan. Mereka sama-sama memiliki tujuan untuk memahami maksud Al-Quran untuk mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Nah, di sini ada beberapa tokoh mufassir dan juga karya-karyanya. Yang pertama di sini ada Ahmad Khan dengan karya tafsirnya yang berjudul Tafhimul Quran, di mana karyanya itu bertujuan untuk menyadarkan kaum muslimin bahwa seiring dengan berbagai perkembangan baru, dunia barat dan timur itu membutuhkan visi Islam yang baru. Kemudian ada pula Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridha dengan karya tafsirnya Al-Manar, yang mana mereka berusaha menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan masyarakat, membuktikan keuniversalan Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran, hadis dan juga ijtihad yang berangkat dari kesadaran bahwa Al-Quran merupakan kesatuan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Nah, selain itu ada pula Tantawi Jauhar dengan karyanya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran, yaitu sebuah pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu tafsirul ilmi yang berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan berbagai temuan ilmiah dan juga ilmu pengetahuan. Ada juga di sini Sayyid Qutb dengan tafsirnya fi Biladil Quran. Nah, pada poin terakhir di sini metode tafsir kontemporer itu merupakan salah satu dari sekian banyak jalan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh umat, di mana hal ini sejalan dengan perkembangan dari adanya problem baru di masyarakat yang mana membutuhkan penafsiran Al-Quran yang dilihat dari masa penulisannya maupun hal-hal kekinian yang mewarnai pembahasannya. Jadi tafsir kontemporer ini itu berkesinambungan dengan zaman yang sekarang. Al-Quran sendiri juga demikian, yang sholih likulli zaman wa makan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila dari teman-teman ada pertanyaan ataupun sanggahan, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.